Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiabudi NIM 34, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan. Komoditas yang saya ambil itu komoditas padi atau bahasa latinnya Oryza sativa. Terdapat 4 pokok pembahasan yang mana menyangkut dengan komoditas padi terhadap pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama ada kondisi exciting, yang kedua peluang dan ancaman, yang ketiga ada kebijakan pemerintah, dan yang terakhir ada strategi. Untuk kondisi excitingnya itu, meskipun saat ini sedang marak-maraknya corona, di suatu daerah tetap berjalan lancar produksi pemanenan, yakni di daerah Indramayu, Jawa Barat. Pada BPS 2019, luas panen padi 10,86 juta hektar dengan produksi 54,60 juta ton, yang mana mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu 2018. Produksi padi mengalami surplus pada 2018 sebesar 4,30 juta ton dan surplus 1,50 juta ton pada 2019. Dengan hal ini, dari 2018 ke 2019, surplus padi langsung saja ke peluang dan ancaman. Untuk peluangnya itu, padi lokal akan mampu bersaing dengan padi impor. Yang kedua, memaksimalkan dan menaikkan kualitas padi atau beras agar mengirit pembiayaan impor dan masyarakat beralih ke beras lokal. Yang ketiga, dapat menaikkan volume ekspor pada negara yang sedang terkena wabah COVID-19, antara lain negara India dan sebagainya. Dan yang terakhir, mendorong swasta besar dan domestik berinvestasi di bidang pertanian khususnya padi. Untuk ancaman sendiri akan diprediksi akan mengalami krisis stok padi atau beras, dan diperkirakan harga beras akan melonjak naik. Dan yang ketiga, penjualan beras akan dibatasi. Dan yang terakhir, perusahaan industri bahan baku beras akan mengalami kerugian akibat adanya COVID-19. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Para petani dianjurkan mengonsumsi empon-empon seperti jahe, sirih, kunyit, dan sebagainya sebelum pergi bertani agar sistem imun para petani tetap stabil. Yang kedua, menggunakan masker sebelum dan sesudah bertani agar tetap menjaga para petani tidak tertular virus corona tersebut. Yang ketiga, tetap melakukan pemanenan melihat padi merupakan makanan pokok. Yang keempat, pembatasan pembelian padi atau beras dari negara yang terjangkit virus. Yang terakhir, mempercepat proses penerbitan impor padi dari Tiongkok. Langsung ke pokok pembahasan yang terakhir, strategi. Strategi yang menurut saya yang bagus untuk dilakukan yakni pengadaan alat pertanian di daerah penghasil padi terbesar di Indonesia seperti di Indramayu, Jawa Barat, agar proses produksinya lebih cepat dan lebih efisien, yang mana saat ini produksi padi harus lebih ditingkatkan karena pengonsumsian itu akan meningkat saat pandemi corona ini berlangsung. Yang kedua, menerapkan kebijakan mengurangi konsumsi padi impor dan mengganti padi atau beras lokal. Yang ketiga, pemberian bantuan bahan-bahan pertanian seperti bibit. Dan yang terakhir itu mengganti makanan pokok sebagai makanan pokok padi diganti ke jagung atau ubi agar stok padi atau beras tetap berjalan.